Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hadi Hadi. Pada video ini saya akan membahas mengenai lingkungan manajemen. Dalam pembahasan manajemen, kita tidak bisa lepas dari masalah lingkungan yang dihadapi oleh seorang manajer. Lingkungan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang ada, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Perbedaan dan kondisi lingkungan ini akan berpengaruh terhadap konsep dan teknik serta keputusan yang akan diambil. Sebagai seorang manajer, itu tidak harus hanya memperhatikan lingkungan usahanya atau intern saja, tetapi juga harus mengantisipasi lingkungan yang berada di luar perusahaan atau lingkungan ekstern. Nah, berikut ini akan kita bahas mengenai lingkungan manajemen. Jadi secara garis besar lingkungan manajemen itu akan terbagi menjadi dua, ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Di mana lingkungan eksternal itu terbagi menjadi lingkungan tugas yang disebut sebagai eksternal mikro dan lingkungan umum atau eksternal makro. Di mana pada lingkungan tugas itu ada pelanggan, pemasok, perantara, dan pesaing. Sedangkan lingkungan umum itu dimensinya ada dimensi internasional, dimensi teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan hankam. Sedangkan lingkungan internal itu meliputi ada karyawan, budaya, dan etika manajemen. Baik, kita bahas satu persatu pada lingkungan eksternal manajemen. Lingkungan eksternal ini terdiri dari unsur-unsur yang berada di luar organisasi atau di luar perusahaan, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh para manajer. Di samping itu juga akan mempengaruhi manajer di dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Unsur-unsur lingkungan eksternal ini contohnya adalah perubahan perekonomian, peraturan pemerintah, perilaku konsumen atau masyarakat, perkembangan teknologi, politik, dan sebagainya. Masing-masing perusahaan atau organisasi itu memiliki perbedaan dalam memberikan faktor-faktor yang secara konkret dapat dimasukkan dalam lingkungan eksternal, baik eksternal makro maupun mikro. Nah, hal ini disebabkan oleh sifat majemuk dalam kegiatan perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, pertimbangan pemilihan faktor eksternal makro dan mikro itu dilakukan secara umum. Nah, lingkungan eksternal makro ini dibagi dua menjadi lingkungan eksternal itu dibagi dua menjadi lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah lingkungan mikro atau lingkungan tugas. Lingkungan tugas atau lingkungan eksternal mikro ini adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kegiatan manajemen. Nah, lingkungan eksternal mikro ini diartikan sebagai faktor-faktor di perusahaan yang berpengaruh di luar perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan perusahaan. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan tugas itu adalah yang pertama adalah pelanggan. Ini adalah orang atau organisasi lain yang di dalam lingkungan yang membeli barang atau jasa dari organisasi. Yang kedua adalah penyedia atau pemasok atau supplier. Nah, ini dengan adanya pemasok faktor-faktor produksi ini akan muncul kegiatan produksi. Di samping itu pemasok juga menunjang kelangsungan hidup dari dunia usaha atau dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perantara. Ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam penyaluran hasil produksi dari perusahaan ke tangan konsumen sehingga siap untuk dikonsumsi, misalkan distributor, pengecer, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pesaing. Ini adalah organisasi lain atau perusahaan lain yang dalam industri atau jenis usahanya sama, yang menyediakan barang atau jasa kepada sekelompok pelanggan yang sama. Baik, kita lanjutkan untuk ke lingkungan umum atau lingkungan eksternal makro. Lingkungan umum
itu adalah ya lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Ya, secara umum, unsur-unsur lingkungan umum atau lingkungan eksternal makro dalam dunia usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dimensi internasional. Nah, ini adalah bagian dari lingkungan eksternal ya, berupa peristiwa yang berasal dari negara asing. Nah, di sini bisa mencakup banyak hal ya, seperti proteksi barang dan jasa ya, nilai tukar mata uang, ya, teknologi, budayaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dimensi teknologi. Ini adalah dimensi lingkungan umum ya, berupa kemajuan ilmiah ya, dan teknologi dalam industri tertentu serta dalam masyarakat luas. Teknologi ya, ini berkaitan secara langsung ya, dengan perkembangan proses ya, pengolahan yang berupa penemuan baru di bidang peralatan atau metode kerja. Nah, lembaga yang berkecimpung dalam bidang ini ya, misalkan lembaga ristek, ya, litbang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada dimensi sosial budaya. Ini adalah pandangan atau nilai-nilai yang dianut masyarakat seperti terwujud dalam norma-norma etika dan sosial, kepercayaan, agama, kesenian, ya, pola hubungan antar individu dan sistem kerjasamanya, ya, serta strata sosial. Kemudian selanjutnya ada dimensi ekonomi. Nah, ini menyangkut kesehatan ekonomi secara umum dari suatu negara atau suatu wilayah, ya, di mana ya organisasi atau perusahaan itu beroperasi. Nah, dimensi ekonomi ini juga mencakup pada tingkat pendapatan, ya, pola-pola pemenuhan kebutuhan masyarakat, ya, tingkat investasi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada dimensi hukum. Ini adalah berisi peraturan perundang-undangan ya yang berlaku. Ya, misalkan ya undang-undang perpajakan, undang-undang perburuan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dimensi politik dan HAMKAM. Ini adalah keadaan politik ya, dan pertahanan keamanan secara umum ya, yang menciptakan ketenangan ya dalam iklim usaha. Oke, selanjutnya adalah untuk lingkungan internal. Nah, lingkungan internal dalam suatu perusahaan itu adalah faktor-faktor yang berada di dalam kegiatan produksi ya, dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Faktor-faktor tersebut masih berada dalam jangkauan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen atau manajemen perusahaan atau organisasi, ya, sehingga dapat dikuasai secara langsung. Faktor-faktor ya, yang termasuk dalam lingkungan internal dunia usaha atau perusahaan ini adalah karyawan. Ini meliputi ya lingkungan kerja fisik ya, maupun non fisik. Kemudian upah, ya, gaji, ya, jaminan hari tua, pengembangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada budaya. Ini adalah sekumpulan ya nilai kunci, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibuat, disepakati bersama dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian yang ketiga ada etika atau etika manajemen. Ini adalah kode yang berisi prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku orang atau sekelompok orang ya terkait dengan apa yang benar atau salah. Nah, unsur-unsur ya lingkungan itu baik yang internal maupun eksternal ini secara bersama-sama akan berpengaruh ya timbal baik terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, hal ini berarti bahwa kehidupan perusahaan atau organisasi ini juga akan mempengaruhi ya, lingkungannya. Nah, dengan demikian ya perusahaan atau organisasi ini dituntut pula ya tanggung jawabnya terhadap kehidupan masyarakat luas. Jadi unsur-unsur lingkungan baik secara internal maupun eksternal ini secara bersama-sama atau simulate ya berpengaruh terhadap timbal balik ya dunia usaha. Nah, contoh ya pengaruh timbal balik antara lingkungan dan perusahaan atau dunia usaha ini adalah ya, yang pertama pada lingkungan eksternal makro. Ya, perusahaan itu turut serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, dalam hal ini adalah tingkat pendapatan
dari masyarakat ini akan bertambah ya, sebab ya faktor-faktor produksi masyarakat ini akan dibayar oleh perusahaan. Nah, dengan adanya peningkatan taraf kehidupan masyarakat, ini akan menyebabkan ya permintaan ya akan hasil-hasil produksi dari perusahaan ini juga akan meningkat. Hal ini akan berarti bahwa kegiatan perusahaan ya itu akan bisa tetap berlangsung, ya, bahkan mungkin semakin berkembang. Kemudian hubungan dengan lingkungan eksternal mikro, ya, bahwa kelangsungan hidup ya dari penyedia bahan baku ya ini sangat tergantung pada kegiatan perusahaan ya, sebab perusahaan itu membutuhkan bahan baku untuk menghasilkan alat pemuas ya, dalam hal ini adalah dalam bentuk barang dan jasa. Nah, dengan kelancaran kegiatan perusahaan ya berarti pula dibutuhkan bahan mentah yang lebih banyak. Kemudian hubungan timbal balik dengan lingkungan internal ya itu berupa pembuatan lingkungan kerja yang menyenangkan ya dan kesejahteraan serta pengembangan karyawan ya yang perlu diperhatikan. Nah, dengan memperhatikan ya lingkungan dan kesejahteraan karyawan, maka semangat kerja karyawan ini akan semakin tinggi. Nah, prestasi kerja yang tinggi dari para karyawan ini jelas akan menguntungkan pada perusahaan. Nah, walaupun terjadi ya hubungan yang timbal balik antara perusahaan atau organisasi dengan lingkungan, tetapi pada pengelola perusahaan atau organisasi dalam hal ini para manajer itu sering menghadapi yang disebut sebagai suatu ketidakpastian lingkungan. Nah, ketidakpastian ya ini berarti bahwa manajer itu tidak memiliki ya, informasi yang memadai tentang faktor-faktor lingkungan ya agar dapat memahami dan memprediksi kebutuhan dan perubahan. Organisasi ini harus mengelola ya, ketidakpastian lingkungan agar menjadi efektif. Nah, untuk itu ya, maka seorang manajer yang bertindak ya, atas nama perusahaan atau organisasi ini harus selalu dapat beradaptasi dengan lingkungan. Jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat ya terkait dengan kompetisi, ya, pelanggan, pemasok atau aturan pemerintah, nah, maka para manajer ini dapat menggunakan beberapa strategi ya, untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yaitu dalam bentuk ya, yang disebut sebagai peranan lintas batas atau boundary spanning rules, ya, kemitraan antar organisasi, ya, dan merger atau usaha patungan. Baiklah, kita bahas satu ya bentuk-bentuk adaptasi dengan lingkungan tersebut. Yang pertama adalah peranan lintas batas. Nah, peranan lintas batas itu merupakan peranan ya, yang dijalankan oleh orang ya, atau departemen yang menghubungkan dan mengkoordinasikan ya organisasi dengan sejumlah elemen kunci ya, yang berada dalam lingkungan eksternal. Mendeteksi ya, mengolah informasi ya, mengenai perubahan dan mewakili kepentingan organisasi di dalam lingkungan. Nah, ini adalah disebut sebagai peranan lintas batas. Kemudian yang kedua adalah kemitraan antar organisasi. Nah, strategi ya untuk beradaptasi dengan lingkungan ya, yang semakin populer digunakan adalah dengan pengurangan ya batasan-batasan yang ada dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi lain. Nah, jadi dengan kemitraan ya kita akan menjalin ya kerjasama dengan organisasi-organisasi lain ya, yang berada di luar perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan merger atau usaha patungan. Merger ya ini terjadi jika dua ya, atau lebih ya perusahaan itu bergabung menjadi satu. Ya, sedangkan usaha patungan itu melibatkan aliansi atau program strategis ya yang akan dijalankan oleh dua organisasi atau lebih. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai lingkungan internal perusahaan atau organisasi ya, yang berupa budaya perusahaan. Nah, yang dimaksud lingkungan internal di sini adalah ya tempat di mana para manajer ini bekerja ya, yang mencakup budaya perusahaan ya, teknologi produksi ya, struktur organisasi dan fasilitas fisik.
Nah, dari semua ini ya, budaya perusahaan ini telah muncul ya sebagai hal yang paling penting ya, terhadap keuntungan kompetitif. Budaya internal ya, ini harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal dan strategi perusahaan. Nah, apabila tercapai kesesuaian ya, karyawan dengan komitmen yang tinggi ini akan mampu menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi ya, sehingga nantinya akan sulit untuk dikalahkan. Nah, budaya ya ini dapat diartikan sebagai sekumpulan ya, nilai kunci, keyakinan, pemahaman dan norma pokok yang dibuat ya, disepakati bersama dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Nah, budaya yang ada dalam suatu perusahaan dapat berupa simbol, ya, cerita, kepahlawanan, slogan maupun upacara resmi. Ya, simbol ini merupakan suatu objek, tindakan atau peristiwa yang menyampaikan makna ya, pada pihak lain. Ya, contohnya adalah misalkan logo perusahaan. Ya, ini menunjukkan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Seperti contoh logo kereta api ya, berbentuk panah, yaitu menunjukkan adalah kereta api akan membuat suatu moda transportasi yang cepat. Kemudian yang kedua adalah cerita. Nah, ini merupakan narasi yang didasarkan pada peristiwa yang sesungguhnya ya, yang seringkali diulang ya, dan dibagikan di antara para karyawan. Nah, contohnya misalkan ya, cerita mengenai keberhasilan ya perusahaan untuk membuka daerah pemasaran yang baru. Kemudian yang ketiga adalah pahlawan. Ini adalah figur orang yang akan menjadi contoh atas tujuan ya, karakter dan atribut dari sebuah budaya yang kuat. Contohnya adalah misalkan ya, kita pernah punya atau suatu perusahaan pernah mempunyai seorang pimpinan perusahaan yang berhasil ya, ini biasanya dia akan dipajang ya foto dari pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah slogan. Nah, ini merupakan frasa ya, atau pernyataan yang menyatakan nilai utama perusahaan ya, dengan singkat dan jelas ya. Contohnya adalah visi ya, dari perusahaan. Nah, biasanya ini diletakkan di tempat yang mudah untuk dilihat oleh orang. Kemudian yang kelima adalah upacara resmi. Ini merupakan kegiatan terencana untuk memperingati ya peristiwa khusus dan dilakukan untuk kepentingan para peserta. Ya, contohnya pada peringatan hari lahir perusahaan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai lingkungan dan budaya. Pengaruh ya terhadap budaya perusahaan internal yang besar ya datang dari lingkungan eksternal. Ya. Budaya ini dapat sangat beraneka ragam di dalam organisasi. Ya. Namun demikian, ya, organisasi yang berada di dalam industri yang sama, ya, ini mungkin menunjukkan karakteristik ya budaya yang serupa, ya, karena beroperasi dalam lingkungan yang sama. Nah, berkaitan ya dengan lingkungan yang dihadapi, ya, secara garis besar ada dua budaya perusahaan, yaitu yang pertama adalah budaya perusahaan adaptif, ya, dan yang kedua adalah budaya perusahaan yang tidak adaptif. Nah, di mana ya budaya perusahaan yang adaptif itu adalah ya, bahwa manajer itu sangat memperhatikan ya pelanggan dan orang-orang di dalam proses internal yang membawa perubahan pada yang lebih bermanfaat. Ya. Sedangkan perusahaan yang tidak adaptif itu manajernya lebih memperhatikan pada diri sendiri atau nilai-nilai yang mereka anut, ya, tidak mendorong pada pengambilan risiko dan perubahan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis budaya ya, berkaitan dengan kebutuhan lingkungan ya, dan juga fokus strateginya. Nah, sebuah kesesuaian yang tepat antara budaya ya, strategi dan lingkungan ya,
berkaitan dengan 4 kategori ya yang disebut sebagai jenis budaya. Nah, kategori ini didasarkan pada 2 dimensi. Nah, ini ada ya kebutuhan lingkungan dan fokus strategi. Nah, di mana ya pada lingkungan eksternal yang menuntut fleksibilitas ya, atau stabilitas ya. Dan juga pada fokus strategi ya, ini apakah fokus strateginya pada perusahaan itu adalah fokus untuk eksternal maupun internal ya. Nah, di sini ya ada 4 kategori berkaitan dengan perbedaan tersebut ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai budaya kemampuan beradaptasi ya, ini muncul dalam sebuah lingkungan yang menuntut respon yang cepat ya, dan pengambilan resiko dengan pengambilan keputusan ya, yang punya resiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah budaya pencapaian. Ini cocok untuk organisasi yang sangat memperhatikan ya, pelayanan kepada pelanggan tertentu dalam lingkungan eksternal, ya, tetapi tidak membutuhkan fleksibilitas dan perubahan yang cepat. Kemudian ada budaya klien. Ini memiliki fokus internal ya, pada keterlibatan dan partisipasi karyawan ya, untuk memenuhi perubahan kebutuhan dari lingkungan. Kemudian yang keempat adalah budaya birokratis. Ya, ini memiliki fokus internal dan orientasi konsisten ya, terhadap lingkungan yang stabil. Nah, kemudian di dalam menjalankan usaha perusahaan ya, seorang manajer ya, ini dituntut ya untuk dapat mengimplementasikan ya etika berusaha. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam etika berusaha ini, yaitu yang pertama adalah hukum ya, kemudian peraturan pemerintah ya, di dalamnya adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Kemudian kode etik industri ya dan perusahaan, tekanan sosial ya, kemudian tegangan antar standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Nah, etika itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kode yang berisi prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral ya, yang mengatur perilaku orang atau kelompok terkait ya, dengan apa yang benar atau salah. Nah, adapun ya macam-macam etika yang harus dijalankan perusahaan atau manajer, yaitu yang pertama adalah sosial etik atau etika sosial. Yang kedua adalah occupational etik atau etika profesi. Yang ketiga ada individual etik atau etika individu. Dan yang keempat ada organizational etik atau etika organisasi. Baik, kita bahas satu. Sosial etik ya, ini adalah ya, standar ya, yang mengatur tentang bagaimana ya, anggota masyarakat harus berhubungan ya, dengan anggota masyarakat lainnya ya, termasuk ya mengatur masalah tentang keadilan ya, kejujuran, kemiskinan dan hak-hak individu. Nah, sosial etik ini berasal dari society law ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan dan nilai atau norma yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua ada occupational etik atau etika profesi. Ini adalah standar ya, yang mengatur tentang bagaimana ya, anggota suatu profesi ya, perdagangan atau keahlian harus bertindak ya, atau bertingkah laku ketika melaksanakan pekerjaannya. Contohnya medical etik. Ini mengatur bagaimana dokter dan perawat harus menangani pasien. Contoh lainnya adalah etika untuk pengacara, peneliti, dan akuntan. Nah, organisasi profesi yang besar ini dapat menjatuhkan hukuman ya untuk pelanggaran kode etik. Kemudian yang ketiga ada individual etik. Ini adalah standar yang mengatur tentang bagaimana ya, orang melihat tanggung jawabnya terhadap orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi ya, di mana kepentingan pribadinya itu dipertaruhkan. Nah, individual etik ini dipengaruhi oleh keluarga, ya, teman sebaya, dan pendidikan secara umum.
Nah, pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama hidup ya sebagai anggota masyarakat ini juga memberi kontribusi dalam pembentukan standar nilai yang digunakan untuk mengevaluasi dan memutuskan ya apa yang benar dan salah. Kemudian yang 4 adalah organisasional etik. Ya, ini adalah petunjuk praktis ya untuk perusahaan dan manajernya tentang bagaimana ya mereka harus bertanggung jawab ya terhadap stakeholdernya. Etika individu ya dari pendiri perusahaan dan top manajernya ini sangat penting dalam pembentukan kode etik organisasi. Nah, top manager ini akan memainkan peranan penting dalam menetapkan etika perusahaan. Ya, kadang-kadang ya para bawahan ini melakukan tindakan yang tidak etis ya karena mereka mendapatkan tekanan dari atasannya ya, atau mereka melakukan itu karena melihat ya atasannya juga melakukan hal yang tidak etis ya, dan tidak mendapatkan sanksi. Kemudian yang terakhir ya bahwa perusahaan itu harus memiliki ya yang disebut sebagai tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini adalah kewajiban ya manajemen untuk membuat pilihan ya dan mengambil tindakan yang akan memberikan kontribusi ya, terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi itu sendiri. Nah, dengan demikian ya dengan adanya tanggung jawab sosial ini akan yang pertama ini akan membantu ya perusahaan untuk memiliki ya reputasi yang baik ya. Dengan reputasi yang baik ya ini dapat meningkatkan bisnis dan meningkatkan kemampuan ya untuk memperoleh sumber daya dari stakeholder, meningkatkan keuntungan ya dan kemakmuran pemegang saham. Yang kedua ya dengan tanggung jawab sosial ya ini jika semua perusahaan itu melakukan tanggung jawab sosial ya seperti menyediakan pengobatan ya dana pensiun dan sebagainya, maka kualitas ya kehidupan ini akan meningkat dan akan mengurangi kejahatan ya kemiskinan dan tingkat pengangguran ya, ini akan menjadi relatif lebih rendah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan yang pertama adalah manfaat bagi perusahaan sendiri. Nah, ini berupa cerita positif ya perusahaan di mata masyarakat ya dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat. Ya. Nah, selain kepentingan masyarakat terakomodasi ya hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat ya, dalam situasi yang disebut sebagai win-win solution. Kemudian yang ketiga adalah manfaat bagi pemerintah ya. Dalam hal ini ya pemerintah akan memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dan tanggung jawab sosial ya dari pemerintah tersebut. Oke, demikian tadi ya video saya mengenai lingkungan manajemen ya. Saksikan terus ya video saya berikutnya yang membahas mengenai ilmu manajemen ya. Dan juga video-video pembelajaran saya lainnya. Nah, semoga bermanfaat ya dan dapat menambah wawasan saudara ya. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.